hasil analisis insiden keamanan cyber dengan judul Serangan Trojan melalui software bajakan yang diinstal staf demi memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Pak Hartono, SPD MTI. Pada laporan ini saya menggunakan pendekatan NIST Computer Security Incident Holding Group untuk menganalisis dan menangani insiden keamanan cyber yang terjadi. Yang pertama ada eksekutif summary. Insiden Trojan menyusup lewat software bajakan yang diinstal salah satu staf perusahaan. Dampak komputer staf terkompromikan menjadi pintu masuk ke jaringan interperusahaan. Pendekatan ditangani dengan framework NIST, Prevention, Identification, Containment, Iteration, Recovery, dan Last Layer. Akar masalah, software bajakan, kebijakan instalasi lemah, dan minimnya kesadaran keamanan cyber. Tingkat keparahan HID memerlukan penanganan segera untuk mencegah penyebaran dan pencurian data lebih lanjut. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, namun juga meningkatkan risiko yang terjadinya serangan cyber. Salah satu ancaman yang masih sering terjadi adalah Trojan, yaitu malware yang menyamar sebagai aplikasi normal sehingga pengguna tidak menyadari bahwa perangkatnya telah terinfeksi. Pada kasus ini, salah satu staf menginstal software bajakan yang ternyata telah disisipi Trojan setelah software dijalankan. Malware membuka akses bagi penyerang untuk masuk ke jaringan perusahaan. Tujuan laporan di sini ada mengidentifikasi jenis dan kategori insiden serta dampaknya pada SIA, menentukan tingkat keparahan insiden. Ketiga, menyusun tahapan incident response berdasarkan NIST, melakukan root cause analysis, menyusun rekomendasi perbaikan keamanan. Selanjutnya ada deskripsi identitas. Deskripsi insiden. Kronologi singkat. Yang pertama, staf menginstal software bajakan dari situs tidak resmi. Yang kedua, Trojan aktif, sistem monitoring mendeteksi aktivitas jaringan tidak biasa. Yang ketiga, Trojan membuka backdoor penyerangan mengakses jaringan internal. Yang keempat, tim IT mengisolasi perangkat melalui investigasi forensik. Identifikasi insiden. Jenis insiden serangan Trojan dari software bajakan. Kategori malware, Trojan, unauthorized action, independent compromise. Aset yang terdampak, yang pertama ada komputer staf, yang kedua ada file dan server perusahaan, yang ketiga ada data operasional, yang keempat ada jaringan internal, yang kelima ada akun pengguna. Selanjutnya ada deskripsi insiden, analisis dampak pada SIA. Confidentiality. Trojan memungkinkan penyerang mencuri data perusahaan dan informasi penting pada komputer maupun server. Yang kedua ada integrity. Penyerangan dapat mengubah, menghapus, atau memanipulasi data sehingga kekurangan informasi tidak terjamin. Yang ketiga ada variability. Kinerja komputer terganggu, beberapa layanan berpotensi tidak dapat digunakan selama penanganan insiden. Selanjutnya ada tingkat keparahan. Dampak operasional tinggi, perangkat harus diisolasi dan diperiksa mengganggu aktivitas kerja. Dampak finansial tinggi, biaya investigasi, pemulihan sistem, dan peningkatan keamanan. Dampak reputasi sedang, kepercayaan pelanggan dapat menurun jika insiden diketahui publik.
pelanggan regulasi tinggi berpotensi melanggar aturan pelindungan data pribadi. Hack memerlukan penanganan segera untuk mencegah penyebaran dan pencurian data lebih lanjut. Selanjutnya ada incident response framework. Ini ada 6 tahapan. Yang pertama ada preparation, antivirus, firewall, SOP, backup routine, tim IR. Yang kedua ada identification, deteksi anomali jaringan dan aktivitas mencurigakan. Yang ketiga ada containment, yaitu mengisolasi komputer yang terinfeksi agar malware tidak menyebar ke perangkat lain. Yang keempat ada eradication, yaitu menghapus trojan, menghapus software bajakan melalui scanning antivirus serta memperbarui sistem. Yang kelima ada recovery, memulihkan data agar sistem dapat beroperasi kembali dengan aman. Yang keenam ada lesson learned, melakukan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada timeline incident. Pada jam pertama dilakukan investigasi awal. Laporan aktivitas mencurigakan diterima oleh pengguna. Pada jam kedua dilakukan isolasi komputer yang terinfeksi di administration system. Pada jam keempat identifikasi jenis trojan. Yang keenam blokir koneksi server penyerang. Pada hari kedua dilakukan patch sistem dan ganti paspor. Pada hari ketiga dilakukan monitoring dan laporan insiden. Selanjutnya ada akar penyebab insiden. Attack factor software bajakan dari situs resmi, trojan terpasang, backdoor terbuka, penyerang mengakses sistem perusahaan. Kerentangan yang dieksploitasi, pertama ada penggunaan software bajakan, kedua ada hak instalasi aplikasi tidak dibatasi, ketiga ada kurangnya edukasi keamanan cyber, keempat ada monitoring endpoint belum optimal, kelima ada patch keamanan belum diperbarui. Kegagalan kontrol internal, yang pertama ada administratif, tidak ada kebijakan larangan software bajakan. Pelatihan keamanan kurang. Yang kedua ada teknis, endpoint protection belum optimal, tidak ada application whitelisting. Yang ketiga ada managerial audit, perangkat belum berkala. Pengawasan instalasi software lemah. Selanjutnya ada rencana komunikasi krisis, stakeholder dan strategi komunikasi. Yang pertama ada manajemen, kronologi dampak langkah penanganan segera setelah teridentifikasi. Yang kedua ada tim IT, detail teknik insiden dan proses pemulihan sistem segera. Yang ketiga ada karyawan, larangan software bajakan dan pergantian paspor. Selanjutnya ada pelanggan, info jika layanan atau data pelanggan terdampak. Selanjutnya ada regulator, laporan sesuai UU PDP bila terjadi kebocoran data pribadi. Strategi komunikasi, karyawan diberi pemberitahuan resmi dan instruksi ganti paspor. Pelanggan diinformasikan secara terbuka bila layanan terganggu. Media dilayani oleh satu juru bicara resmi agar informasi akurat dan tidak menimbulkan kepanikan. Selanjutnya rekomendasi perbaikan, kontrol teknisi administratif dan preventif. Yang pertama kontrol teknisi ada
IRD dan antivirus terkini, application whitelisting, patch management routine, MFA pada akun penting. Yang kedua ada kontrol administratif, larangan software bajakan, audit keamanan berkala, pelatihan keamanan cyber, prinsip less privilege. Selanjutnya ada preventif jangka panjang, zero trust security, vulnerability assessment, parentes testing tahunan, business continuity plan. Selanjutnya kesimpulan, menjaga sistem, menjaga kepercayaan. Insiden Trojan via software bajakan berdampak serius pada aspek condition integrity dan availability perusahaan. Tingkat keparahan kategori high memerlukan penanganan cepat dan struktur sesuai prosedur. Pemprov NIS membantu perusahaan menangani insiden secara sistematis dari prevention hingga lesson learned. Penggunaan kontrol teknis, administratif, dan preventif jangka panjang penting untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.